dalam 1-2 hari ini, Bang. Iya. Tapi jangan begini-gini dong ngomongnya. Tenang aja Ini dong. menunjukkan keseriusan Ini semua. seperti ini seakan-akan kesempatan Haji Lulung harus dipotong, Dia nggak boleh maju, nggak boleh ngomong soal reklamasi. Memang gitu ya? Enggak Ada sedikit tekanan gitu. Enggak begitu lah. Cuman saya kecapean aja. Sebaliknya Kang Yoto kita lihat kok sumringah sekali. Ada apa ini? Ya, hidup ini kan dijalani dengan penuh bahagia. Mengalir seperti Sungai Bengawan Solo. Bengawan Solo. Apalagi bagi saya termasuk orang yang berpolitiklah dengan gembira dan nikmatilah semua tantangan itu. Berpolitiklah dengan gembira dan nikmatilah semua tantangan. Ya. Rencanakanlah reklamasi dengan gembira dan rasakanlah akibatnya. Ya. Luar biasa. Ya. Terus ini itu hasil survei yang pertama ya. Survei pertama. Ada survei berikutnya barangkali? Iya. Survei yang kedua ini kita akan mencoba. Kita Belum? masih tunggu dulu. Iya. Ya. Nah, ini ya. Menurut pertanyaannya, Kang Yoto, menurut Bapak Ibu Saudara, apakah latar belakang profesi calon kepala daerah berhubungan dengan kemampuan untuk memimpin daerah? Ya. Jawabannya, Pak Effendi? Ya, 64% mengatakan iya, Ya. 25,8% mengatakan tidak, dan kemudian sisanya 10,3% tidak jawab. Iya. Jadi latar belakang profesi Ya. menentukan. Nah, pada malam ini kita punya ada Kang Yoto. Nanti kita bisa tanya. Enggak, latar belakangnya adalah bupati. Dosen. Sebelumnya dosen. Oh, dosen dulu. Sebelumnya dosen. Ya. Dosen jadi bupati. Jadi bupati. Kalau Haji Lulung? Dulu kok. Saya. Ya. Pendiam banget ini. Iya. Jawabnya juga susah. Di bawah tekanan. Di bawah tekanan. Ini nggak biasa. Saya Ini lihat kayak Pak Haji skenario. Lulung. Ya. Kalau begitu kita kasih waktu Haji Lulung untuk menenangkan diri Ya. dan merenungkan reklamasi. Jangan. Setelah kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Konsultan pasti akan bilang siap dulu dong. Siap. Bersedia. Bersedia. Karena menurut saya pilkada itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah maju beneran, berkompetisi. Maju beneran, ya. Yang kedua adalah siap ketika dia sudah dicalonkan dan ada tiket. Yang pertama itu adalah bersedia dibicarakan. Sebenarnya tahapan yang saya alami ini Bersedia bersedia dibicarakan. untuk dibicarakan, untuk disebut, gitu ya. Dan teman-teman mahasiswa bersedia. Kenapa? Karena menurut saya itu sangat penting. Karena esensi daripada demokrasi itu adalah memberi kesempatan kepada rakyat untuk punya pilihan-pilihan. Jadi bukan pilkada, pilihan gubernur, itu bukan orang dengan orang yang bertarung, tapi lebih bagaimana kita berlomba-lomba memberikan pilihan yang terbaik buat rakyat. Bagus sekali. Kalau Kang Lulung, Bang Lulung, Bang Lulung. Enak banget Pak Kang Lulung. Bang Haji Lulung. Bang Haji Lulung. Kira-kira bersedia jadi calon gubernur, kira-kira kenapa? Ya, Apa sebabnya? tadi sudah disampaikan dengan Bang Effendi bahwa saya memang tidak mau disebut dulu tidak mau sebagai disebut. calon dan segala. Tapi rakyat nyebutkan boleh kan? Ya, Pak? kalau rakyat boleh. Kalau boleh saya katakan banyak alasannya. Karena di samping saya memang profesinya bekas pengusaha, masih sekarang masih. Ya. Kemudian sekarang ini saya profesinya ada di partai politik. Partai politik, ya. Dan saya sudah punya pengalaman 7 tahun. Ya. Hari ini saya memang belum berhenti ya menjadi anggota dewan. Tentunya masih banyak pokok-pokok pikiran. Jadi kalau tadi menjawab apakah ada kaitannya dengan profesi, Bang Haji Lulung profesinya sudah, yaitu artinya, anggota DPRD Yes, DKI Jakarta. Ya, artinya sudah 7 tahun. 7 tahun saya memberikan pokok-pokok pikiran, kemudian kita dalam proses politik, dalam proses pilkada tahun 2017, kita sadari bahwa tahun ini adalah tahun politik. Banyak masyarakat yang tadi yang berinteraksi, kemudian juga banyak calon-calon yang maju ingin menjadi calon. Kemudian memang saya sepakat. Apa saja nanti yang akan kita berikan kepada rakyat barangkali itu. Kalau saya lebih berpikir bagaimana kita sama ya kepada masyarakat membangun sebuah komitmen tadi. Karena masyarakat pada umumnya adalah wajib membayar pajak. Oleh karenanya tugas daripada kepala daerah itu adalah melakukan percepatan pembangunan dan Yang jelas kalau Haji Lulung pasti maju calon gubernur bukan karena ingin populer, karena beliau sudah sangat populer. Bukan
bukan mencari jabatan karena beliau sudah punya jabatan. Anggota Iya. DPRD. Iya, bukan mencari kaya karena beliau sudah Kaya. Walaupun ada juga alasan berikutnya, Yaitu? ingin jadi calon presiden. Enggak. Oh, enggak. Kalau ini memang tadi sudah saya katakan, Iya. nggak boleh lihat Nggak saya. boleh, Ya. nggak boleh. Ini memang Memang. kalau dalam kondisi begini saya dengar di bawah tekanan. Di bawah tekanan. Ya, Tekanan dari jangan bicara soal proyek reklamasi. Oh. Nanti kami ikutkan jadi. Gitu. Jadi malam ini jadi begini nih ya, tenang. Oke. Hasil survei sudah keluar ya. Survei Suara keluar. rakyat selalu ada surveinya. Ini di 5 kota. Apakah seorang kepala daerah? Bang, kali ini cuma di satu. Oh, di sana cuma khusus DKI. Khusus DKI Jakarta ini ya. Apakah seorang kepala daerah harus memiliki pengalaman bekerja di pemerintahan? Ya. Misal pernah di DPRD, pernah jadi PNS, Ya. dan seterusnya. Jawabannya? 68% mengatakan ya, sebaiknya punya pengalaman bekerja di pemerintahan, dan yang mengatakan tidak 25% saja. Iya, iya. Ya. Jadi i- Ya, jadi kalau ini, ini alasannya ya. Alasan dari mereka yang ini kok agak langsung lain. ya, agak langsung, karena langsung. Kita tanya dengan Kang Yoto dulu. Ya. Apakah betul ada kaitan langsung dengan profesi dan menguntungkan bagi Iya. calon untuk pernah punya latar belakang di Iya. pemerintahan? Ya. Ya, saya kebetulan pernah jadi DPR Provinsi di Jawa Timur. Sebelumnya, Sebelum jadi bupati. sebelum jadi bupati, saya nggak tahan memang jadi DPR. Kenapa Jadi nggak tahan, Kang? Waktu itu saya nggak tahan karena tahun 2005 Dua-duanya, tendensi sebetulnya demokrasi malam itu ini hanya dua-duanya berkata di iya bawah dan tekanan sebetulnya. ya. Jadi tendensi demokrasi waktu itu hanya berkata iya dan tidak, dan saya mendapatkan bahwa kesan kuat di DPR itu tugasnya cuma nyala-nyalain eksekutif. Karena itulah kemudian saya kebetulan pernah jadi dosen, sempat jadi rektor. Lalu saya berpikir, waduh Tuhan izinkan saya menjadi bagian yang disalah-salahkan lah kira-kira itu. Maka saya ketika ada kesempatan untuk maju di Bojonegoro, akhirnya saya menyalonkan diri dengan segala kesulitannya, dan saat saya terpilih, yang paling terasa adalah perubahan dari dosen DPR ke eksekutif. Itu ada yang sangat terasa. Berbeda memang. Berbeda ya, sekali. berbeda. Jadi kalau jadi dosen, itu kecenderungannya kita ngomong banyak. Bang ngomong banyak. Saya ini waktu itu ngomong dan ingin didengar. Iya. Jadi DPR kecenderungannya juga ingin ngomong banyak dan ingin didengar. Oh iya. Begitu saya jadi politisi eksekutif, kebalik. Saya harus mendengarkan banyak. Baru bicara dan Tapi kalau itu sih tergantung sifat masing-masing ya. Ada juga yang mau mendengarkan banyak, Iya. ada juga Tapi yang ada mau juga- marah-marah banyak, Iya ada betul. juga macam-macam. Soalnya ada juga yang jadi kepala daerah ngomongnya juga banyak gitu. Ya, tapi ketika kita menempatkan bahwa public service itu menjadi orientasi utama, maka mendengarkan keinginan komplain rakyat itu harus nomor satu. Iya. Karena pada hakikatnya kewenangan yang dimiliki kepala daerah itu kan dia punya kewenangan budgeting, Iya. dia punya kewenangan untuk membuat legislasi, punya kewenangan mendaya gunakan yang namanya adalah sumber daya manusia, dan pada saat yang sama kepala daerah juga harus menjadi juru bicara bagi rakyatnya untuk kepentingan yang lebih besar ketika berhubungan dengan pemerintah Di pusat balik maupun pemerintah yang DPRD lain. barangkali ya, pada bagian lain. Iya. Ini menarik kan, karena DPR waktu jadi DPRD, Pak Kang Yoto ini Ini saya tugasnya nyala-nyalain eksekutif. Betul. Ya, Apakah ini Abang sepertinya merasa profesi nyala-nyalain eksekutif? Iya Bang. Cara berpikirnya jadi terbalik ini. Oh, terbalik. Cara berpikirnya jadi terbalik. Karena Kan terbalik itu maksudnya di sini eksekutif marah-marahin yang ngomongin DPR gitu. Enggak, artinya begini, terbaliknya begini. Iya. Kita harus sadari Iya. tugas pokok fungsinya dulu. Oh. DPRD sebagai apa, terus kemudian eksekutif sebagai apa. Jadi DPRD itu bukan marah. DPRD itu adalah mengendalikan eksekutif. Karena tugas pokok fungsinya membuat peraturan daerah. Produk-produk peraturan daerah itu dibikin oleh kami. Ada hak inisiatif, ada hak usulan dari pemerintah daerah. Itu kepentingannya. Nah, kemudian kalau DPRD memberikan masukan-masukan atau barangkali mewarning, itu bagiannya karena tugasnya ada 3 kan. Yang pertama adalah membuat peraturan daerah, baik itu yang diusulkan eksekutif sesuai dengan kepentingannya. Nggak selalu seperti itu ya. Iya, artinya ada Nggak selalu seperti itu, Tidak. kecuali dalam hal reklamasi, nggak begitu ya. Ada hak inisiatif kita, ya. Ada hak inisiatif yang barangkali bahwa banyak aspirasi masyarakat tadi, ya, yang tidak terakomodir oleh siapa? Oleh pemerintah daerah. Tapi Abang Kemudian- setuju nggak Bang? Kalau misalnya Abang jadi gubernur, ngomongnya lebih sedikit dibanding waktu jadi DPRD. Oh Setuju iya, nggak, Bang? oh saya lebih setuju, artinya begini, kalau
pemerintah daerah kan ditugaskannya sudah jelas. Iya. Ini dikasih uang oleh, kalau pemerintah daerah kan ditugaskannya sudah jelas. Iya. Ini dikasih uang oleh untuk melihat orang lain. Tapi politisi apalagi yang sudah berbuat. Saya sudah menjadi bupati 8 tahun lebih, 8 tahun tinggal lebih. 1 tahun setengah. Ya. Itu ibarat buku kan, saya menjadi buku yang sangat terbuka, orang boleh mengkritik, boleh membicarakan, dan saya harus ikhlas dan rela sekali dibicarakan untuk kemungkinan dikritisi, termasuk kemungkinan orang berpikir mungkin kalau ini juga dibawa ke forum yang lebih berbeda bisa jadi mampu. Jadi saya tidak boleh menutup semua kemungkinan itu. Tidak menutup semua kemungkinan. Oke. Ya, kita kembali ke survei dulu, Bang Ege. Ya, jadi ada survei melanjutkan yang tadi ini. Ya, alasan mengapa Calon gubernur DKI Jakarta harus berpengalaman. Ya. Pertama, supaya memahami birokrasi. Wah, ini Berapa menarik persen ya. itu? 40%. 40%. Ya, ini memang menarik ya Bang ya, Ya. karena birokrasi itu katanya suatu rimba tersendiri. Itu ya. sederhana. Kalau tidak paham bisa tersesat. Boro-boro mau memperbaiki, Ya. bisa-bisa terreklamasi. Waduh, Pak, Iya. itu sensitif. Sensitif ya kata-kata Reklamasi jangan diucapkan terlalu Baik. banyak. Alasan berikutnya bisa memimpin ya, karena sudah punya pengalaman bisa memimpin. Ya. Kemudian lebih baik. Kemudian tahu masalah ya. Dan yang terakhir tidak dibodohi. Ya, ini alasan mereka yang mengatakan bahwa calon gubernur harus berpengalaman. Nah, sebaliknya yang mengatakan bahwa calon tidak harus berpengalaman, pertama yang penting bisa memimpin ya, lepas dari latar belakangnya. Kang Yoto mau dosen, mau musisi, mau pengusaha, yang penting bisa memimpin. Yang kedua, pengalaman bukan jaminan. Kadang-kadang pengalaman justru menjadi hambatan, ya kan? Ya, pengalaman bisa jadi hambatan, ya kan? Karena sudah kebiasaan buruk, jangan diteruskan. Oh, jadi marah-marah saya. Iya, Ini iya. saya setuju nih. Tapi saya nggak apa-apa. Saya nggak takut marah, karena ternyata marah bisa dicintai juga kok. Iya. Insyaallah. Iya. Ternyata bukan cuma anggota DPRD loh yang punya pengalaman marah-marah ya. Marah-marah, ya. Pembawa acara juga bisa marah-marah. Iya. Silakan. Iya. Asal jujur. Asal jujur. Iya. Tidak harus berpengalaman, Berpengalaman. yang penting jujur. Dan mau kerja. Mau kerja. Mau gitu kerja. ya. Jadi itu dua sisi pandangan ya, yang mengatakan harus berpengalaman dan yang tidak. Ya. Nah, oke. Ya, sekarang memberikan reaksi dong terhadap Ya, ya. hasil survei tadi ya. Saya kira apa yang disampaikan oleh publik itu benar ya. Iya. Karena ketika niat baik untuk melayani publik itu akan diterjemahkan menjadi sebuah karya nyata yang kemudian juga bisa direspon oleh publik. Itu masih memerlukan minimal tuh ada jarak. Jarak pertama, orang harus kemudian memahami betul apa yang menjadi keinginan publik. Yang kedua adalah merumuskan menjadi sebuah visi bersama, bukan visi kepala daerah, tapi menjadi visi bersama. Kemudian yang ketiga adalah menurunkannya menjadi strategi. Nah, setelah strategi harus bicara governance. Nah, baru setelah governance itu bicara manajemen operasional. Karena pada dasarnya yang namanya planning, organizing, actuating, controlling, itu sebenarnya adalah manajemen operasional. Tapi dalam konteks pemerintahan, ini pengalaman saya di birokrasi, pada umumnya birokrasi, Ini jelas gaya bicara dosen. Ya. Jadi pada umumnya yang saya hadapi birokrasi itu adalah mendahulukan aturan dibanding dengan strategi. Padahal ketika berhadapan dengan rakyat, yang harus kita lihat adalah visi bersama, strategi, baru aturan, Sekarang lalu saya ke manajemen operasional. Bang Haji belum ya. Tadi dinyatakan sebaiknya berpengalaman. Tetapi pada bagian lain, ketika ada yang mengatakan tidak harus berpengalaman, ada yang menarik tuh yang saya catat di situ. Kata-kata jujur. Kata-kata jujur, ya kan? Jadi menarik nih. Kalau orang berpengalaman, tapi tidak jujur, dia lebih berpengalaman menutupi ketidakjujurannya. Betul kan? Hah? Yang mana yang benar, Bang? Saya tadi ada persoalan satuan Alasan. perangkat kerja daerah. Birokrasi. Paham tadi, birokrasi. ya. Artinya di sana ada kaitannya dengan kejujuran. Persoalan pengalaman-pengalaman yang ada sebenarnya ada hal-hal yang menjadi semangat bersama. Begini, kenapa di pemerintah daerah, khususnya di wali kota, bupati di seluruh Indonesia ada 520 kabupaten kota, hampir 320 itu semua korupsi. Yang jelas Kang Yoto tidak. Ya, ini tidak. Nah kemudian ini Yang tadi jelas, Kang Lulung tidak. ini terbalik. Oleh karenanya Kang Yoto katakan tadi terbalik.
dia akan membuat strategi dulu, baru kepada persoalan peraturan daerah atau persoalan undang-undang. Kalau menurut saya, bahwa negara ini kan negara hukum, harus didahului dengan persoalan-persoalan hukum, tidak boleh jalan sendiri, akhirnya nanti tidak terarah. Kemudian yang saya temukan, banyak persoalan. Kenapa? Kalau sudah disepakati dengan upaya-upaya belanja, biaya, terus hibah dan segala macam, ini ada persoalan beli barang nih, belanja. Kadang-kadang teman-teman di eksekutif itu tidak melakukan verifikasi. Kalau harga dari yang kita setujui misalkan 600 juta, beli barang A misalkan, ini perlu verifikasi. Harga e-katalognya berapa? Harga e-katalognya misalnya 400 Cukup juta. sistematis juga. Tadi dulu. Tidak kalah dengan dosen. Tadi dulu, maksud saya, Gini. ini persoalan kejujuran. Kang Lulung. Ini persoalan kejujuran. Bang Lulung, kita juga menemukan ada meme ya di media sosial tentang Haji Lulung ya. Dan Kang Yoto juga Dan dong. ada juga berita tentang Kang Yoto. Kita akan tunjukkan kepada pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersuara rakyat. UPS nggak ya? Nggak ya. Coba tahu masih ada rasa keselnya kan? Tapi karena UPS lagi gitu ya. Tapi karena Bang Lulung ini sudah terkenal di Jakarta ya, sementara Kang Yoto baru bersedia untuk jadi Dibicarakan, gubernur. bersedia untuk terkenal juga. Betul, bersedia untuk terkenal. Bersedia ya, Kang ya, bersedia untuk terkenal ya. Boleh ya. dong. Boleh dong kita lihat berita-berita tentang Kang Yoto. Misalnya Bang, tolong dibacakan Bang. Ush, mirip Jokowi. Suyoto yang tadi belum selesai. Mirip Jokowi, Mirip Jokowi. Suyoto dinilai tepat jadi pesaing Ahok. Kok mirip Jokowi jadi pesaing Ahok ya? Bukannya Jokowi pasangan sama Ahok. Nah, maksudnya bahaya. Kalau mirip Jokowi bahaya. Nanti Pak Jokowi malah jadi saingan ya. Tapi kemudian memangnya di Jakarta suka banjir ya? Wah, saya yakin ini. itu dulu. Ini pertanyaan dari mereka yang ingin mereklamasi pantai. Ini Bang, reklamasi itu menyebabkan kekurangan ikan. Dan sebentar lagi menyebabkan banjir air mata. Ya. Ya, boleh kita bertanya sama Kang Yoto ya. Kang, pertanyaan pertama nih berkaitan dengan berita tadi ya. Apa kira-kira resep Kang Yoto untuk mengatasi banjir di Jakarta? Dan apakah sebetulnya Kang Yoto itu memang punya pengalaman dengan mengatasi banjir? Ya, silakan, Kalau silakan. memang pernah pengalaman ya mengatasi banjir di mana? Apakah di kabupaten atau di halaman rumah sendiri? Iya. Silakan. Ya. Silakan. Jadi begini, Teknik lingkungan tuh ini kan? ini teknik lingkungan. Ya. Waduh. Kalau ngomong sama teknik lingkungan, jauh lebih enak. Nah. Karena ngomongnya pasti lebih rasional. Iya. Ya. Betul kan? Baru begini aja pendukungnya. Iya. Jadi saya kira Kapan mengatasi banjirnya? Pertanyaan pertama. pertama adalah Bojonegoro itu terkenal dengan banjir. Jadi ada dua yang sangat terkenal Bojonegoro. Itu satu adalah banjir kalau musim hujan, yang kedua adalah kekeringan kalau musim kemarau. Mengapa? Karena posisi Bojonegoro itu adalah di hilir Bengawan Solo. Jadi kalau sudah mulai ada 16 sampai 18 kabupaten kota itu hujan, walaupun Bojonegoro tidak hujan, semua bisa ngumpul airnya di Bojonegoro. Persis DKI Jakarta. Ya, berarti ada miripnya ya, ada miripnya. Cara mengatasinya? Karena Yang sudah itu, sukses? ini yang agak berbeda. Jadi karena Bengawan Solo itu posisinya sangat panjang, dan para ahli, ketika saya tanya, kenapa posisi Bojonegoro menjadi seperti ini, para pakar geologi mengatakan karena 30 juta tahun yang lalu itu adalah laut. Karena itulah pada saat cracking antara Asia dengan Australia, baru aliran Bengawan Solo itu pindah mencari celah-celah ke utara lewat Bojonegoro. Karena itulah tanahnya kemudian masih sangat labil, bangun apapun cepat rusak. Lalu karena itulah kayu jati ada di situ, tapi ada juga berkah yang namanya minyak. Nah, kemudian waktu saya awal menjadi bupati, tahun 2008 saya menjabat. Solusinya apa, Kang? Solusinya kemudian adalah kita mengubah paradigma karena tidak mungkin kita bisa menyelesaikan secara teknis. Karena tidak semua menjadi kewenangan Kabupaten Bojonegoro waktu Jadi, itu, apa yang dilakukan? maka kita rubah menjadi living harmony with flood. Jadi hidup harmonis dengan banjir. Oh. Ya. Pertama Pertama adalah adalah ngatasin banjir. Berarti Bukan. belajar berenang di tengah banjir. Iya.
saya kira apa yang dikatakan Mas Kodari betul. Di antaranya itu. Ya. Nah, karena itu mengatasi kan Mas Kodari betul. Di antaranya itu. Ya. Nah, karena itu mengatasi Lulung akan mengusulkan ini living in harmoni sudah dengan keluar. kemacetan. Sudah keluar. Nah, ini sudah keluar. Silakan, Bang. Iya. Saya dapat giliran bacain yang begini. Haji Lulung harus jadi gubernur DKI Jakarta. Iya, Save Haji Lulung. Iya. Banjir dipelototin berhenti. Macet diteriakin, langsung dilacak. Kok pada takut sih sama Abang? Oh ini. Wih. mantap nih. Titik. Nah. Jadi ngetop lu ya. Iya. Ya, begitu ya. Emang lu aja yang bisa ngetop. Iya. Oke, boleh Pak Haji Lulung cerita tanggapannya selama ini terhadap apa? Permasalahan banjir, permasalahan macet. Ya, ini kalau saya lihat meme, ini adalah kreativitas masyarakat, terutama anak-anak muda. Makanya saya bilang, hello anak-anak muda. Terus lanjutkan kreativitas kamu, karena ini adalah merupakan, buat saya, ini adalah merupakan kreativitas seni. Tidak tersinggung, Bang, ya? Tidak tersinggung, kreativitas seni. Kemudian di sana ada sosok, ya, ada sosok Haji Lulung yang selama ini ada tanda kutip lagi, ada nilai positif dan negatifnya. Kami punya rencana yang banyak barangkali karena pengalaman menjadi legislatif sudah 7 tahun. Banjir aja Bang Haji, Iya. misalnya, biar seimbang. Iya, saya mau masuk ke banjir. Wow. Persoalan banjir itu, Banjir air ya, Bang, ya? Bukan banjir duit. Kalau banjir duit, Abang udah biasa urus. iya. Ya, karena ada beberapa kali, beberapa kali yang sudah dilakukan normalisasi sejak Pak Setioso. Sejak Pak Setioso, Pak Pujibowo, kemudian sekarang Pak Jokowi dan Pak Ahok. Dan ini dibangun harus terintegrasi. Jakarta adalah memang kota yang ada di tengah, kemudian ada daerah sanggahan yaitu Bogor, itu sering banyak sekali hujan. Artinya di sana ada hulu. Kemudian ada yang namanya Depok. Depok itu memang suka mengirim air kepada Jakarta, ya. Nah, iya. Dan kemudian dari beberapa hal yang ada di sana, kami pemerintah daerah itu bekerja sama dengan DPRD sudah, ya, memainten pompa-pompa yang ada. Karena memang kita punya pompa Jadi yang satu memelihara dan memastikan pompa-pompa bekerja dengan baik. ya, Yang kedua itu sudah firm itu. Ya. Artinya sekarang kita tinggal bagaimana di hulu kita bekerja sama dengan daerah yang terintegrasi. Kita belum lagi punya belum punya lagi dengan punya waduk di sana. Memang kita sudah ada yang kita bisa kerjasamakan. Ada tempat-tempat yang memang kita buat bikin waduk. Tapi kan harus menggusur warga juga, Bang Ya, Haji, ada ya kan? sedikit karena Nanti harus menggusur imbas. juga warga Ya, gitu. ya, artinya warga yang digusur itu memang warga yang kebanjiran gitu kira-kira. Dan itu memang bukan ada di Jakarta. Dan itu bukan ada di Jakarta karena itu ada di hulu. Kita harus bekerja sama dengan daerah sanggahan yang namanya Bogor, Jawa Barat. Persoalan persoalan kemacetan ini memang persoalan kemacetan adalah persoalan makro. Persoalan yang lagi-lagi harus terintegrasi dengan daerah-daerah sanggahan. Karena Jakarta itu penduduknya cuma 4, sekian juta kalau malam. Jadi kalau siang itu bisa 13 juta. Bayangkan kalau mobil itu masuk dari Tangerang, mobil itu masuk dari Bogor, mobil itu masuk dari Bekasi dan seterusnya itu. Kemudian apa? Hari ini kita belum sepakat. Bukan lagi sekarang persoalan-persoalan misalkan kita besok bebaskan 3-in-1. Saya setuju itu. Itu bagus, konsep yang bagus. Tapi kita lihat dulu, setuju. Besok lebih macet nggak dibandingkan ya? Karena uji coba. Karena uji coba. Karena uji coba ada IRT besok yang akan mengantisipasi persoalan itu. Ada persoalannya. Bagaimana kita mengajak masyarakat untuk melakukan kampanye akbar. Supaya adil waktunya. Tentang apa? Waktunya sudah sama. Kampanye akbar tentang apa? Tentang apa? Tentang masyarakat diajak sepakat untuk naik transportasi umum. Oke. Silakan. Tadi hampir saya tanya tentang reklamasi. Jadi itu ya semacam visi misi lah ya, singkat untuk menyelesaikan permasalahan Sesuai dengan Jakarta. hasil Tapi pertanyaan sebetulnya Bang Ege, karakter bagaimana atau sosok calon gubernur bagaimana yang diinginkan oleh masyarakat DKI Jakarta? Akan ada surveinya setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Suara Rakyat.
Transil Pensi Fair sudah mengunjungi sekolah-sekolah di Bandung dan Jakarta. Transil menghadirkan sharing session bersama wanita-wanita inspiratif dan talent challenge di mana mereka bisa menunjukkan bakat mereka. Yuk, kita intip bagaimana antusiasme mereka. Sebetulnya sosok gubernur seperti apa yang itu tadi ya, oleh masyarakat DKI Jakarta. Iya. Sudah ada surveinya, Bang? Ya, dan hasilnya menunjukkan, silakan Bang, sosok ideal seperti apakah yang dibutuhkan untuk memimpin DKI Jakarta. Dan yang paling atas 45,5% menyatakan tegas. Lalu 19% mengatakan tidak korupsi, 7% mengatakan santun. Ya. 3,5% mengatakan merakyat. Ya. Kang Yoto merasa tegas atau enggak nih sebetulnya? Oh, saya kira yang menilai orang lain ya. Tapi Kang Yoto sendiri merasanya bagaimana? Tegas atau tidak? Kalau saya tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Karena ketegasan itu pada saat dilakukan harus dilakukan. Ya. Mungkin karena apa yang saya hadapi berbeda dengan di Jakarta. Di Bojonegoro itu kan mulai ada yang perkotaan sampai yang pedesaan. Contoh ketegasan. Ya, Kang contoh yang Yoto paling selama gampang 8 tahun memimpin Bojonegoro. Ya, mungkin saya bisa menyebut Bojonegoro itu kebetulan kita sedang mengelola eksplorasi migas di Bojonegoro. Ada perusahaan besar multinasional di situ, ada orang-orang pusat yang kemudian juga bekerja di situ, lalu ada rakyat saya yang memang dia harus merelakan 6.000 hampir 600 hektar tanahnya walaupun untuk dibeli. Nah, ini orang-orang yang sebenarnya lemah. Karena itulah kapan saya harus tegas, kapan saya harus lemah lembut, dan kapan saya harus membawa rakyat saya pada posisi di mana diperhatikan oleh yang kuat. Karena pada saat saya harus menjadi fasilitator, saya harus mendengar semuanya. Pada saat saya harus bertindak menjadi regulator, di mana saya harus mengeluarkan aturan. Misalnya, saya mengeluarkan aturan waktu itu kepada perusahaan multinasionalnya, bahwa semaksimal mungkin tenaga kerja yang unskill harus diambil dari rakyat setempat. Untuk tegas. Ya. Saya ke Haji Lulung ya. Iya, kalau digabung antara tegas dan santun. Karena kan yang akan dihadapi Pak Ahok itu sangat terkenal akan tegas. Ya, kalau saya melihat ketegasan itu harus dilihat secara universal tadi ya. Kenapa? Jangan menyinggung orang. Artinya ada kejadian yang memang patut kita evaluasi ketika memang ini ada tingkat waspada tentang siaga banjir barangkali ya. Oh, dulu waktu ya, banjir ya. Kemudian ada tahu PLN mati. Oh ya. Ini sabotase gitu. Itu tidak substansi. Artinya Ingat itu ya waktu Pak Gubernur DKI mengatakan ini sabotase waktu listrik dimatikan. Ya, karena kenapa? Di situ ada pompa. Kalau itu tidak mati, ini akan tadi saya bilang ada siaga 1 di situ. Ini masyarakat akan kena barangkali. Ada yang setrum gitu. Iya. Kemudian kemarin tidak substansi lagi menurut saya. Kenapa? Sabotase di depan istana banjir, genangan air. Pasti ada sabotase. Tapi kemudian dievaluasi ada orang dahulu lama punya pekerjaan ditinggal kulit-kulit kabel itu. Ada lagi yang namanya sabotase kulit kabel kayak gitu ya. Nah, tapi jangan lantas terus mengatakan tegas tidak substansi tadi. Nah, kemudian boleh nanya soal reklamasi kan? Nah, tadi reklamasi. Kalau saya sudah memberikan ketegasan. Oh, sudah. Apa ketegasannya? Jadi ketegasan itu ketika tadi, makanya saya katakan jangan main-main. Pemerintah daerah jangan jalan dulu atau ngomong dulu baru mikir. Jangan jalan dulu baru bicara regulasi. Kalau saya bicara regulasi dulu. Jadi ya memang usulan misalkan di reklamasi, usulan peraturan daerah tentang reklamasi itu diusulkan oleh pemerintah daerah. Intinya begini, di sana ada yang namanya undang-undang, tadi regulasi itu. Ada undang-undang 30 tahun 2014 tentang apa? Tentang administrasi pemerintah. Jadi regulasinya bakal jalan terus atau diapakan nih? Oh tidak, kalau saya tegas. Ya. P3, Demokrat dan PDIP mengatakan kita harus menerima aspirasi masyarakat pesisir pantai, menolak daripada dampak lingkungan. Baik, terima kasih Haji Lulung. Lulung. Nah, Jakarta ini kan aslinya kan suku Betawi di sini. Pertanyaannya, apakah Gubernur DKI itu harus putra daerah, orang Betawi atau tidak? Nah, kita ada surveinya juga Bang Ige. Silakan Bang Ige. 84,4% mengatakan tidak. Karena tidak harus karena saking banyaknya itu ya. Jadi tidak. 14% mengatakan iya dan 1,3% tidak menjawab. Iya. Alasannya kenapa harus putra daerah dan mengapa tidak akan kita sampaikan kepada pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini.
kembali di Suara Rakyat dan kita sampai ke puncak dari aksi para penantang Ahok. Ini ada hasil survei juga yang lanjutan dari tadi. Alasan tidak harus putra daerah karena yang penting mampu memimpin 26%. Kemudian karena Jakarta itu majemuk, Indonesia majemuk ya. Ada banyak suku, Iya, ada banyak agama. 22,4% dan siapapun berhak maju 13,3%. Ya. Kemudian alasan mereka yang mengatakan harus putra daerah, walaupun ini sangat minoritas ya. Ya, pertama adalah tahu masalah. Jadi kalau putra daerah dianggap tahu masalah di Jakarta. Yang kedua, satu suku. Nah, jadi respondennya kebetulan orang Betawi. Sama sukunya, cuma 14,3%. Kemudian soal memberikan kesempatan kepada putra daerah. Mungkin karena melihat putra Betawi banyak bergeser. Saya mau mengajak Bang Haji Lulung dulu, ya. Ini tenang aja Bang Haji Lulung, ini teman-teman mahasiswa fakultas. Saya ini lingkungan Trisakti. Jangan dipendam-pendam di dalam hati, jangan dibawa tekanan, bebas saja. Kalau tetap jujur kan nggak perlu takut. Kecuali OTT, ya kan? Kecuali OTT. Silakan. Jakarta sebagai kota urbanisasi. Kemudian memang Jakarta harus setara dengan ibu kota negara lain. Oleh karenanya Jakarta adalah sebagai kota kompetitif dalam segala aspek kehidupan, termasuk politik. Oleh karenanya dalam Undang-Undang Dasar 1945 perubahan keempat di bab 10A pasal 28 di butir kedua disampaikan bahwa setiap warga negara mempunyai hak sama dalam kepemerintahan. Jadi sudah tidak ada batas lagi, setiap warga negara itu memang punya hak, ya. Kemudian daerah, ada yang paling penting, orang yang ingin mencalonkan harus mengerti tentang Jakarta. Kemudian harus mengerti tentang budaya, kemudian harus mengerti tentang kearifan lokal. Ini adalah sebuah penghargaan barangkali siapapun dia yang bukan orang Jakarta mau mencalonkan dan nanti jadi harus mengerti tiga hal. Saya hanya ingin menutup dengan tadi yang sering muncul ya. Pilih jangan asal agar nanti tidak menyesal. Sebetulnya bisa juga disebutkan menjadi reklamasi jangan asal agar nanti tidak menyesal. Jadi kan alhamdulillah nih hasil surveinya sudah menunjukkan mayoritas tidak problem, tidak harus putra Betawi. Nah, seandainya Kang Yoto nih ada tugas menjadi gubernur Jakarta, kira-kira apa yang akan dilakukan, apa permasalahan Jakarta? Silakan. Ya, saya membayangkan bahwa Jakarta ini adalah rumah besar, rumah kita semua. Dia harus menjadi, selain harus mengurus dalam rumah tangganya, dia harus menerima semua orang yang datang ke Jakarta karena alasan ekonomi, karena alasan politik, tapi juga karena alasan budaya. Karena itulah maka saya percaya bahwa pilkada ini akan menjadi momentum buat warga Jakarta untuk kemudian menentukan pilihan-pilihan masa depan yang lebih baik, tidak untuk merendahkan dan menyalahkan satu dengan yang lain. Yang mengatakan bahwa itu merupakan gambar amatir yang ia dapatkan sesaat setelah kecelakaan. Kalau bisa saya mereview ulang pemirsa bahwa pesawat Batik Air 7703 ini akan berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma untuk tujuan Ujung Pandang dengan registrasi PKLBS yang sudah diizinkan rilis oleh Menara Pengawas atau ATC untuk take off. Namun sewaktu melakukan proses take off bersenggolan dengan pesawat yang saat itu berada di runway yang sama, yakni pesawat Transnusa yang hendak ditarik oleh traktor atau dalam proses pemindahan. Untuk hal itulah kemudian pilot in command atau pilot yang saat itu memegang kendali memutuskan untuk membatalkan take off dan kemudian memindahkan penumpang atau menurunkan penumpang dari pesawat secara emergensi atau juga menggunakan balon. Tidak ada korban jiwa pemirsa ataupun tidak ada korban luka akibat peristiwa ini, namun kerusakan cukup parah terjadi di antara kedua pesawat. Kalau tadi Anda melihat ini, dia gambarnya adalah pesawat Batik Air 7703 yang mengalami kebakaran cukup besar, terlihat di bagian sayap sehingga menyebabkan sayap pesawat Batik Air patah pemirsa. Pemadam kebakaran terlihat datang yang berusaha memadamkan api yang terbakar dari sayap pesawat tersebut. Adapun 49 penumpang dan 7 kru dari pesawat Batik Air ini kemudian diamankan di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta dan menunggu informasi lebih lanjut akan dialihkan ke bandara mana untuk melanjutkan penerbangan.
Akan tetapi seluruh penerbangan yang ada di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta dihentikan untuk sementara karena saat ini runway di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Pesaing Ahok. Kok mirip Jokowi jadi pesaing Ahok ya? Bukannya Jokowi berpasangan sama Ahok. Nah, maksudnya bahaya. Kalau mirip Jokowi bahaya. Nanti Pak Jokowi malah jadi saingannya. Tapi kemudian Memangnya di Jakarta suka banjir ya? wah. Saya yakin ini. Itu dulu. Ini pertanyaan dari mereka yang ingin mereklamasi pantai. Ini Bang, reklamasi itu menyebabkan kekurangan ikan. Dan sebentar lagi menyebabkan banjir air mata. Ya. Ya, boleh kita bertanya sama Kang Yoto ya. Kang, pertanyaan pertama nih berkaitan dengan berita tadi ya. Apa kira-kira resep Kang Yoto untuk mengatasi banjir di Jakarta? Dan apakah sebetulnya Kang Yoto itu memang punya pengalaman dengan mengatasi banjir? Ya, silakan, Kalau silakan. memang pernah pengalaman ya, mengatasi banjir di mana? Apakah di kabupaten atau di halaman rumah sendiri? Silakan, silakan. Ya. Silakan. Jadi begini, Teknik lingkungan tuh ini kan? ini teknik lingkungan. Ya. Waduh, kalau ngomong sama teknik lingkungan jauh lebih enak. Nah. Karena ngomongnya pasti lebih rasional. Iya. Ya. Betul kan? Oh, baru begini aja pendukungnya. Iya. Jadi saya kira Kapan mengatasi banjirnya? Pertanyaan pertama. pertama adalah Bojonegoro itu terkenal dengan banjir. Jadi ada dua yang sangat terkenal Bojonegoro. Itu satu adalah banjir kalau musim hujan, yang kedua adalah kekeringan kalau musim kemarau. Mengapa? Karena posisi Bojonegoro itu adalah di hilir Bengawan Solo. Jadi kalau sudah mulai ada 16 sampai 18 kabupaten kota itu hujan, walaupun Bojonegoro tidak hujan, semua bisa ngumpul airnya di Bojonegoro. Persis DKI Jakarta. Ya, berarti ada miripnya ya, ada miripnya. Nah, Cara mengatasinya? karena Yang sudah itu, sukses? ini yang agak berbeda. Jadi, karena Bengawan Solo itu posisinya sangat panjang, dan para ahli, ketika saya tanya, kenapa posisi Bojonegoro menjadi seperti ini, para pakar geologi mengatakan karena 30 juta tahun yang lalu, itu adalah laut. Karena itulah, pada saat cracking antara Asia dengan Australia, baru aliran Bengawan Solo itu pindah mencari celah-celah ke utara lewat Bojonegoro. Karena itulah tanahnya kemudian masih sangat labil, bangun apapun cepat rusak. Lalu karena itulah kayu jati ada di situ, tapi ada juga berkah yang namanya minyak. Nah, kemudian waktu saya awal menjadi bupati, tahun 2008 saya menjabat. Solusinya apa, Kang? Solusinya kemudian adalah kita mengubah paradigma karena tidak mungkin kita bisa menyelesaikan secara teknis. Karena tidak semua menjadi kewenangan Kabupaten Bojonegoro waktu itu. apa yang dilakukan? Maka kita rubah menjadi living harmony with flood. Jadi hidup harmonis dengan banjir. Oh. Ya. Pertama Pertama adalah adalah ngatasin banjir. Berarti Bukan. belajar berenang di tengah banjir. Ya, saya kira apa yang dikatakan Mas Kodari betul. Di antaranya itu. Nah, karena itu mengatasi Mas Kodari betul. Di antaranya itu. Nah, karena itu mengatasi Lulung akan mengusulkan living in harmony sudah dengan keluar. kemacetan. Sudah keluar. Nah, ini sudah keluar. Silakan, Bang. Iya. Saya dapat giliran bacain yang begini. Haji Lulung harus jadi gubernur DKI Jakarta. Iya. Save Haji Lulung. Iya. Banjir dipelototin berhenti. Macet diteriakin, langsung dilancar. Kok pada takut sih sama Abang? Oh ini. Wih. mantap nih. Titik. Nah. Jadi ngetop lu ya. Ya, begitu ya. Emang lu aja yang bisa ngetop. Ya. Oke, boleh Pak Haji Lulung cerita tanggapannya selama ini terhadap apa? Permasalahan banjir, permasalahan macet. Ya, ini kalau saya lihat meme, ini adalah kreativitas masyarakat, terutama anak-anak muda. Makanya saya bilang, hello anak-anak muda. Terus lanjutkan kreativitas kamu, karena ini adalah merupakan, buat saya, ini adalah merupakan kreativitas seni. Tidak tersinggung, Bang ya? Tidak tersinggung, kreativitas seni. Kemudian di sana ada sosok, ya, ada sosok Haji Lulung yang selama ini ada tanda kutip lagi, ada nilai positif dan negatifnya. Kami punya rencana yang banyak barangkali karena pengalaman menjadi legislatif sudah 7 tahun. Banjir aja Bang Haji. Iya. Misalnya, biar seimbang. Iya, saya mau masuk ke banjir. Wow. Nggak salah.
persoalan banjir itu Banjir air ya Bang, ya, bukan banjir duit. Kalau banjir duit Abang udah biasa udah. ya. Karena ada beberapa kali beberapa kali yang sudah dilakukan normalisasi sejak Pak Setioso. Sejak Pak Setioso, Pak Pujibowo, kemudian sekarang Pak Jokowi dan Pak Ahok. Dan ini dibangun harus terintegrasi. Jakarta adalah memang kota yang ada di tengah. Kemudian ada daerah sanggahan yaitu Bogor. Itu sering banyak sekali hujan. Artinya di sana ada hulu. Kemudian ada yang namanya Depok. Depok itu memang suka mengirim air kepada Jakarta ya. Nah, iya. Dan kemudian dari beberapa hal yang ada di sana, kami pemerintah daerah itu bekerja sama Dalam 1-2 hari ini Bang. Iya. Tapi jangan begini-gini dong ngomongnya. Tenang aja dong. Menunjukkan keseriusan Ini peristiwa. seperti ini begini ini seakan-akan kesempatan Haji Lulung harus dipotong, Dia nggak boleh maju, nggak boleh ngomong soal reklamasi. Memang gitu ya? Enggak Ada sedikit tekanan gitu. Enggak begitu lah. Cuman saya kecapean aja. Sebaliknya Kang Yoto kita lihat kok sumringah sekali. Ada apa ini? Ya, hidup ini kan dijalani dengan penuh bahagia. Mengalir seperti Sungai Bengawan Solo. Bengawan Solo. Apalagi bagi saya termasuk orang yang berpolitiklah dengan gembira dan nikmatilah semua tantangan itu. Berpolitiklah dengan gembira dan nikmatilah semua tantangan. Ya. Rencanakanlah reklamasi dengan gembira dan rasakanlah akibatnya. Ya. Terus ini itu hasil survei yang pertama ya. Survei pertama. Ada survei berikutnya barangkali? Iya. Survei yang kedua ini kita akan mencoba. Kita Belum? tunggu dulu. Iya. Nah, ini ya. Menurut pertanyaannya, Kang Yoto, menurut Bapak Ibu Saudara, apakah latar belakang profesi calon kepala daerah berhubungan dengan kemampuan untuk memimpin daerah? Ya. Jawabannya, Pak Effendi? Ya, 64% mengatakan iya, Ya. 25,8% mengatakan tidak, dan kemudian sisanya 10,3% tidak jawab. Iya. Jadi latar belakang profesi Ya. menentukan. Nah, pada malam ini kita punya ada Kang Yoto. Nanti kita bisa tanya. Enggak, latar belakangnya adalah bupati. Dosen. Sebelumnya dosen. Oh, dosen dulu. Sebelumnya dosen. Ya. Dosen jadi bupati. Jadi bupati. Kalau Haji Lulung? Belum. Saya. Ya. Pendiam banget ini. Iya. Saya juga susah. Di bawah tekanan. Di bawah tekanan. Ini nggak biasa. Saya Ini lihat kayak Pak segede Haji Lulung. Ya. Kalau begitu kita kasih waktu Haji Lulung untuk menenangkan diri Ya. dan merenungkan reklamasi. Jangan. Setelah kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Konsultan pasti akan bilang siap dulu dong. Siap. Bersedialah, Siap, bersedia. bersedia. Karena menurut saya pilkada itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah maju beneran, berkompetisi. Maju beneran, ya. Yang kedua adalah siap ketika dia sudah dicalonkan dan ada tiket. Yang pertama itu adalah bersedia dibicarakan. Sebenarnya tahapan yang saya alami ini masih Bersedia dibicarakan. untuk dibicarakan, untuk disebut, gitu ya. Dan teman-teman mahasiswa bersedia. Kenapa? Karena menurut saya itu sangat penting. Karena esensi daripada demokrasi itu adalah memberi kesempatan kepada rakyat untuk punya pilihan-pilihan. Jadi bukan pilkada pilihan gubernur itu bukan orang dengan orang yang bertarung, tapi lebih bagaimana kita berlomba-lomba memberikan pilihan yang terbaik buat rakyat. Bagus sekali. Kalau Kang Lulung, Bang Lulung, ya Bang Lulung. Gak enak banget Kang Lulung. Bang Haji Lulung. Bang Haji Lulung. Kira-kira bersedia jadi calon gubernur, kira-kira kenapa? Ya, Apa tadi sudah disampaikan dengan Bang Effendi Ya. bahwa saya memang tidak mau disebut dulu Tidak sebagai calon dan segala. Tapi rakyat nyebutkan boleh kan? Ya, Bang? kalau rakyat boleh. Kalau boleh saya katakan banyak alasannya. Karena di samping saya memang profesinya bekas pengusaha, sekarang masih. Ya. Kemudian sekarang ini saya profesinya ada di partai politik. Partai politik, ya. Dan saya sudah punya pengalaman 7 tahun. Ya. Hari ini saya memang belum berhenti ya menjadi anggota dewan. Tentunya
masih banyak pokok-pokok Jadi pikiran. kalau tadi menjawab apakah ada kaitannya dengan profesi, Bang Haji Lulung profesinya sudah, yaitu artinya, anggota DPRD Yes, DKI Jakarta. ya artinya sudah 7 tahun. 7 tahun saya memberikan pokok-pokok pikiran, kemudian kita dalam proses politik, dalam proses pilkada tahun 2017 kita sadari bahwa tahun ini adalah tahun politik. Banyak masyarakat yang tadi yang berinteraksi, kemudian juga banyak calon-calon yang maju ingin menjadi calon. Kemudian memang saya sepakat. Apa saja nanti yang akan kita berikan kepada rakyat, barangkali itu. Kalau saya lebih berpikir bagaimana kita sama ya kepada masyarakat membangun sebuah komitmen tadi. Karena masyarakat pada umumnya adalah wajib membayar pajak. Oleh karenanya tugas daripada kepala daerah itu adalah melakukan percepatan pembangunan dan Yang pengelolaan. jelas kalau Haji Lulung pasti maju calon gubernur bukan karena ingin populer, karena beliau sudah sangat populer. Bukan mencari jabatan, karena beliau sudah punya jabatan. Anggota Iya. DPRD. Iya, bukan mencari kaya karena beliau sudah Kaya. Walaupun ada juga alasan berikutnya, Yaitu? ingin jadi calon presiden. Enggak. Oh, enggak. Kalau ini memang tadi sudah saya katakan, nggak boleh lihat saya. boleh, ya. nggak boleh. Ini memang Memang. kalau dalam kondisi begini saya dengar di bawah tekanan. Di bawah tekanan. Ya, Tekanan dari jangan bicara soal proyek. Sama dengan DPD sudah ya memainten pompa-pompa yang ada. Karena memang kita punya pompa Jadi yang satu memelihara dan memastikan pompa-pompa bekerja dengan baik. ya, Yang itu kedua Bang Haji? sudah firm itu. Ya. Artinya sekarang kita tinggal bagaimana di hulu kita bekerja sama dengan daerah yang terintegrasi. Kita belum lagi punya belum punya lagi dengan punya waduk di sana. Memang kita sudah ada yang kita bisa kerjasamakan. Ada tempat-tempat yang memang kita buat bikin waduk. Tapi kan harus menggusur warga juga, Bang Ya, Haji, ada ya kan? sedikit karena Nanti harus menggusur juga warga ya, gitu. Ya, artinya warga yang digusur itu memang warga yang kebanjiran gitu kira-kira. Dan itu memang bukan ada di Jakarta. Dan itu bukan ada di Jakarta karena itu ada di hulu. Kita harus bekerja sama dengan daerah sanggahan yang namanya Bogor, Jawa Barat. Persoalan persoalan kemacetan ini memang persoalan kemacetan adalah persoalan makro. Persoalan yang lagi-lagi harus terintegrasi dengan daerah-daerah sanggahan. Karena Jakarta itu penduduknya cuma 4, sekian juta kalau malam. Jadi kalau siang itu bisa 13 juta. Bayangkan kalau mobil itu masuk dari Tangerang, mobil itu masuk dari Bogor, mobil itu masuk dari Bekasi dan seterusnya itu. Kemudian apa? Hari ini kita belum sepakat. Bukan lagi sekarang persoalan-persoalan misalkan kita besok bebaskan 3-in-1. Saya setuju itu. Itu bagus, konsep yang bagus. Tapi kita lihat dulu, setuju, besok lebih macet nggak dibandingkan yang Karena uji coba. Karena uji coba. Oke. Karena uji coba ada IRT besok yang akan mengantisipasi persoalan itu. Ada persoalannya. Bagaimana kita mengajak masyarakat untuk melakukan kampanye akbar. Supaya adil waktunya Tentang apa? Waktunya sudah sama. Kampanye akbar tentang apa? Tentang apa? Tentang masyarakat diajak sepakat untuk naik transportasi umum. Oke. Silakan. Ya. Ya. Tadi hampir saya tanya tentang reklamasi. Jadi itu ya semacam visi misi lah ya, singkat untuk menyelesaikan permasalahan Sesuai dengan Jakarta. hasil Tapi pertanyaan sebetulnya Bang Ege, karakter bagaimana atau sosok calon gubernur bagaimana yang diinginkan oleh masyarakat DKI Jakarta? Akan ada surveinya setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Suara Rakyat. Tansil Pensi Fair sudah mengunjungi sekolah-sekolah di Bandung dan Jakarta. Tansil menghadirkan sharing session bersama wanita-wanita inspiratif dan talent challenge di mana mereka bisa menunjukkan bakat mereka. Yuk, kita intip bagaimana antusiasme mereka. Sebetulnya sosok gubernur seperti apa yang itu tadi diinginkan ya. oleh masyarakat DKI Jakarta? Iya. Dan- Sudah ada surveinya, Bang? Ya, dan hasilnya menunjukkan Silakan, Bang. sosok ideal seperti apakah yang dibutuhkan untuk memimpin DKI Jakarta. Dan yang paling atas 45,5% menyatakan Tegas. lalu 19% mengatakan tidak korupsi, 7% mengatakan santun. santun, Ya. 3,5% mengatakan merakyat. Ya. Kang Yoto merasa tegas atau enggak nih sebetulnya? Oh,
Saya kira yang menilai orang lain ya. Tapi kalau sendiri merasanya bagaimana? Tegas atau tidak? Kalau saya tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Karena ketegasan itu pada saat dilakukan harus dilakukan. Ya. Mungkin karena apa yang saya hadapi berbeda dengan di Jakarta. Di Bojonegoro itu kan mulai ada yang perkotaan sampai yang pedesaan. Contoh ketegasan. Ya, contoh yang paling selama gampang 8 tahun memimpin Bojonegoro. Ya, mungkin saya bisa menyebut Bojonegoro itu kebetulan kita sedang mengelola eksplorasi migas di Bojonegoro. Ada perusahaan besar multinasional di situ, ada orang-orang pusat yang kemudian juga bekerja di situ, lalu ada rakyat saya yang memang dia harus merelakan 6.000 hampir 600 hektar tanahnya walaupun untuk dibeli. Nah, ini orang-orang yang sebenarnya lemah. Karena itulah kapan saya harus tegas, kapan saya harus lemah lembut, dan kapan saya harus membawa rakyat saya pada posisi di mana diperhatikan oleh yang kuat. Karena pada saat saya harus menjadi fasilitator, saya harus mendengar semuanya. Pada saat saya harus bertindak menjadi regulator, di mana saya harus mengeluarkan aturan. Misalnya, saya mengeluarkan aturan waktu itu kepada perusahaan multinasionalnya, bahwa semaksimal mungkin tenaga kerja yang unskill harus diambil dari rakyat setempat. Ya. Untuk tegas. Ya. Saya ke Haji Lulung ya. Iya, kalau digabung Pak, digabung antara tegas dan santun. Iya. Karena kan yang akan dihadapi Pak Ahok itu sangat terkenal akan tegas. Ya, kalau saya melihat ketegasan itu harus dilihat secara universal tadi ya. Kenapa? Jangan menyinggung orang. Jangan. Artinya ada kejadian yang memang patut kita evaluasi ketika memang ini ada tingkat waspada tentang siaga banjir barangkali ya. Oh, dulu waktu ya, banjir ya. Kemudian ada tahu PLN mati. Oh ya. Ini sabotase gitu. Itu tidak substansi. Artinya Ingat itu ya waktu Pak Gubernur DKI mengatakan artinya ini itu, sabotase waktu listrik dimatikan. Ya, karena kenapa? Di situ ada pompa. Kalau itu tidak mati, ini akan tadi saya bilang ada siaga 1 di situ. Ini masyarakat akan kena barangkali. Ada yang kesetrum gitu. Iya. Kemudian kemarin tidak substansi lagi menurut saya. Kenapa? Sabotase di depan istana banjir, genangan air. Pasti ada sabotase. Iya. Tapi kemudian Pak, itu sensitif. sensitif ya kata-kata lagi jangan diucapkan terlalu banyak. Alasan berikutnya bisa memimpin ya, karena sudah punya pengalaman bisa memimpin. Ya. Kemudian lebih baik. Kemudian tahu masalah ya, dan yang terakhir tidak dibodohi. Ya, ini alasan mereka yang mengatakan bahwa calon gubernur harus berpengalaman. Nah, sebaliknya yang mengatakan bahwa calon tidak harus berpengalaman, pertama yang penting bisa memimpin, ya lepas dari latar belakangnya. Kang Yoto mau dosen, mau musisi, mau pengusaha, yang penting bisa memimpin. Yang kedua, pengalaman bukan jaminan. Kadang-kadang pengalaman justru menjadi hambatan, ya kan? Ya, pengalaman bisa jadi hambatan, ya kan? Karena sudah kebiasaan buruk, jangan diteruskan. Oh, jadi marah-marah saya. Ini saya setuju. Tapi saya nggak takut. Saya nggak takut marah, karena ternyata marah bisa dicintai juga kok. Ternyata bukan cuma anggota DPRD loh yang punya pengalaman marah-marah ya. Pembawa acara juga bisa marah-marah. Silakan. Iya. Asal jujur. Iya. Tidak harus berpengalaman, yang penting jujur. Dan mau kerja. Jadi itu dua sisi pandangan ya, yang mengatakan harus berpengalaman dan yang tidak. Ya. Nah, Ya, sekarang memberikan reaksi dong terhadap hasil survei tadi ya. Saya kira apa yang disampaikan oleh publik itu benar ya. Ya. Karena ketika niat baik untuk melayani publik itu akan diterjemahkan menjadi sebuah karya nyata yang kemudian juga bisa direspon oleh publik, itu masih memerlukan minimal tuh ada jarak. Jarak pertama, orang harus kemudian memahami betul apa yang menjadi keinginan publik. Yang kedua adalah merumuskan menjadi sebuah visi bersama, bukan visi kepala daerah, tapi menjadi visi bersama. Kemudian yang ketiga adalah menurunkannya menjadi strategi. Nah, setelah strategi harus bicara governance. Nah, baru setelah governance itu bicara manajemen operasional. Karena pada dasarnya yang namanya planning, organizing, actuating, controlling, itu sebenarnya adalah manajemen operasional. Tapi dalam konteks pemerintahan, ini pengalaman saya di birokrasi, pada umumnya birokrasi, Ini jelas gaya bicara dosen. ya. Jadi pada umumnya yang saya hadapi birokrasi itu adalah mendahulukan aturan dibanding dengan strategi. Padahal ketika berhadapan dengan rakyat, yang harus kita lihat adalah visi bersama, strategi, baru aturan. Sekarang lalu saya ke manajemen operasional. Bang Haji Lulung ya. Tadi dinyatakan
sebaiknya berpengalaman. Ya. Tetapi pada bagian lain, ketika ada yang mengatakan tidak harus berpengalaman, ada yang menarik tuh yang saya catat di situ. Kata-kata jujur. Kata-kata jujur, ya kan? Jadi menarik nih. Kalau orang berpengalaman, tapi tidak jujur, dia lebih berpengalaman menutupi ketidakjujurannya. Betul kan? Hah? Yang mana yang benar, Ya, Bang? saya tadi ada persoalan satuan Alasan. perangkat kerja daerah. Birokrasi. Paham tadi, birokrasi. ya. Artinya di sana ada kaitannya dengan kejujuran. Persoalan pengalaman-pengalaman yang ada sebenarnya ada hal-hal yang menjadi semangat bersama. Begini, kenapa di pemerintah daerah, khususnya di wali kota, bupati di seluruh Indonesia ada 520 kabupaten kota, hampir 320 itu semua korupsi. Yang jelas Kang Yoto tidak. Ya, ini Tidak. Nah kemudian ini Yang tadi jelas, Kang Lulung tidak. ini terbalik. Oleh karenanya Kang Yoto katakan tadi terbalik. Dia akan membuat strategi dulu, baru kepada persoalan peraturan daerah atau persoalan undang-undang. Kalau menurut saya, bahwa negara ini kan negara hukum, harus didahului dengan persoalan-persoalan hukum, tidak boleh jalan sendiri. Akhirnya nanti tidak terarah. Kemudian yang saya temukan banyak persoalan. Kenapa? Kalau sudah disepakati dengan upaya-upaya belanja, biaya, terus hibah dan segala macam, ini ada persoalan beli barang nih belanja. Kadang-kadang teman-teman di eksekutif itu tidak melakukan verifikasi. Kalau harga dari yang kita setujui misalkan 600 juta, beli barang A misalkan, ini perlu verifikasi. Harga e-katalognya berapa? Harga e-katalognya misalnya 400 Cukup juta. sistematis juga. Tadi dulu. Tidak kalah dengan dosen. Tadi Tidak dulu. kalah dengan Maksud dosen. saya, Ini persoalan kejujuran. Kang Lulung. Kang Ini Lulung. persoalan lagi. kejujuran. Bang Lulung, kita juga menemukan ada meme ya di media Meme sosial, tentang Haji Lulung ya. Dan Kang Yoto juga Dan dong. ada juga berita tentang Kang Yoto. Kita akan tunjukkan kepada pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersuara rakyat. UPS nggak ya? Nggak ya? Nggak ya? Coba tahu masih ada rasa keselnya kan? Tapi karena UPS lagi gitu ya? Tapi karena Bang Lulung ini sudah terkenal di Jakarta ya, sementara Kang Yoto baru bersedia untuk jadi Dibicarakan, calon gubernur. bersedia untuk terkenal juga. Betul, bersedia untuk terkenal. Bersedia ya, Kang ya, bersedia untuk terkenal ya. Boleh ya. dong. Boleh dong kita lihat berita-berita tentang Kang Yoto. Oi. Misalnya Bang, tolong dibacakan Bang. Ush, mirip Jokowi. Suyoto yang tadi belum selesai. Mirip Jokowi, Mirip Jokowi. Suyoto dinilai tepat jadi Reklamasi. Nanti kami ikutkan jadi. Gitu. Jadi malam ini jadi begini nih ya, tenang. Oke. Hasil survei sudah keluar ya. Survei Suara keluar. rakyat selalu ada surveinya. Ini di 5 kota. Apakah seorang kepala daerah? Bang, kali ini cuma di satu. Oh, di cuma khusus DKI. Khusus DKI Jakarta ini ya. Apakah seorang kepala daerah harus memiliki pengalaman bekerja di pemerintahan? Ya. Misal pernah di DPRD, pernah jadi PNS, Terus ya. dan seterusnya. Jawabannya? 68% mengatakan ya, sebaiknya punya pengalaman bekerja di pemerintahan, dan yang mengatakan tidak 25% saja. Iya, iya. Ya. Jadi Ya, jadi kalau ini, ini alasannya ya. Alasan dari mereka yang ini kok agak langsung lain. ya, agak langsung, karena langsung. Kita tanya dengan Kang Yoto dulu. Ya. Apakah betul ada kaitan langsung dengan profesi dan menguntungkan bagi Iya. calon untuk pernah punya latar belakang di Iya. pemerintahan? Ya, saya kebetulan pernah jadi DPR Provinsi di Jawa Timur. Sebelumnya, Sebelum jadi bupati. sebelum jadi bupati, saya nggak tahan memang jadi DPR. Kenapa Jadi waktu- nggak tahan Kang? Waktu itu saya nggak tahan karena tahun 2005 Dua-duanya, tendensi sebetulnya demokrasi malam itu ini hanya dua-duanya berkata di iya bawah dan tidak. tekanan sebetulnya. Ya. Jadi tendensi demokrasi waktu itu hanya berkata iya dan tidak, dan saya mendapatkan bahwa kesan kuat di DPR itu tugasnya cuma nyala-nyalain eksekutif. Nah, karena itulah kemudian saya kebetulan pernah jadi dosen, sempat jadi rektor. Lalu saya berpikir, waduh Tuhan izinkan saya menjadi bagian yang disalah-salahkan lah kira-kira itu. Maka saya ketika ada kesempatan untuk maju di Bojonegoro, akhirnya saya menyalonkan diri dengan segala kesulitannya, dan saat saya terpilih, yang paling terasa adalah
perubahan dari dosen DPR ke eksekutif. Itu ada yang sangat terasa. Berbeda memang. Berbeda ya, sekali. berbeda. Jadi kalau jadi dosen, itu kecenderungannya kita ngomong banyak. Ngomong banyak. Saya ini waktu itu ngomong dan ingin didengar. Iya. Jadi DPR kecenderungannya juga ingin ngomong banyak dan ingin didengar. Oh iya. Begitu saya jadi politisi eksekutif, kebalik. Saya harus mendengarkan banyak. Baru bicara dan Tapi kalau itu sih tergantung sifat masing-masing ya. Ada juga yang mau mendengarkan banyak, Iya. ada juga Tapi yang ada mau juga- marah-marah banyak. Iya ada betul. juga macam-macam. Soalnya ada juga yang jadi kepala daerah ngomongnya juga banyak gitu. Ya, tapi ketika kita menempatkan bahwa public service itu menjadi orientasi utama, maka mendengarkan keinginan komplain rakyat itu harus nomor satu. Iya. Karena pada hakikatnya kewenangan yang dimiliki kepala daerah itu kan dia punya kewenangan budgeting, Iya. dia punya kewenangan untuk membuat legislasi, punya kewenangan mendaya gunakan yang namanya adalah sumber daya manusia, dan pada saat yang sama kepala daerah juga harus menjadi juru bicara bagi rakyatnya untuk kepentingan yang lebih besar ketika berhubungan dengan pemerintah Di pusat balik maupun pemerintah yang DPRD lain. barangkali ya, pada bagian lain. Iya. Ini menarik kan, karena DPR, waktu jadi DPRD, Pak Kang Yoto ini saya tugasnya nyala-nyalain eksekutif. Betul. Ya, Apakah ini Abang sepertinya merasa profesi. nyala-nyalain eksekutif? Iya Bang. Cara berpikirnya jadi terbalik ini. Oh, terbalik. Cara berpikirnya jadi terbalik. Karena kan Terbalik itu maksudnya di sini eksekutif marah-marahin yang ngomongin DPR gitu. Enggak, artinya begini, terbaliknya begini. Iya. Kita harus sadari Iya. tugas pokok fungsinya dulu. Oh. DPRD sebagai apa, terus kemudian eksekutif sebagai apa. Jadi DPRD itu bukan marah. DPRD itu adalah mengendalikan eksekutif. Karena tugas pokok fungsinya membuat peraturan daerah. Produk-produk peraturan daerah itu dibikin oleh kami. Ada hak inisiatif, ada hak usulan dari pemerintah daerah. Itu kepentingannya. Nah, kemudian kalau DPRD memberikan masukan-masukan atau barangkali warning, itu bagiannya karena tugasnya ada 3 kan. Yang pertama adalah membuat peraturan daerah, baik itu yang diusulkan eksekutif sesuai dengan kepentingannya. Nggak selalu seperti itu ya. Iya, artinya ada Nggak selalu seperti itu, Tidak. kecuali dalam hal reklamasi, nggak begitu ya. Ada hak inisiatif kita, ya. Ada hak inisiatif yang barangkali bahwa banyak aspirasi masyarakat tadi, ya, yang tidak terakomodir oleh siapa? Oleh pemerintah daerah. Tapi Abang setuju nggak Bang? Kalau misalnya Abang jadi gubernur, ngomongnya lebih sedikit dibanding waktu jadi DPRD. Oh Setuju iya, nggak? oh saya lebih setuju, artinya begini, kalau pemerintah daerah kan ditugaskannya sudah jelas. Iya. Ini dikasih uang oleh, kalau pemerintah daerah kan ditugaskannya sudah jelas. Iya. Ini dikasih uang oleh Untuk melihat orang lain. Tapi politisi apalagi yang sudah berbuat. Saya sudah menjadi bupati 8 tahun lebih. 8 tahun tinggal lebih. 1 tahun setengah. Ya. Itu ibarat buku kan, saya menjadi buku yang sangat terbuka. Orang boleh mengkritik, boleh membicarakan, dan saya harus ikhlas dan rela sekali dibicarakan untuk kemungkinan dikritisi, termasuk kemungkinan-kemungkinan orang berpikir mungkin kalau ini juga dibawa ke forum yang lebih berbeda bisa jadi mampu. Jadi saya tidak boleh menutup semua kemungkinan itu. Tidak menutup semua kemungkinan. Oke. Ya, kita kembali ke survei dulu, Bang Ya. Ege. Ya, jadi ada survei melanjutkan yang tadi ini. Ya, alasan mengapa Calon gubernur DKI Jakarta harus berpengalaman. Ya. Ya. Pertama, supaya memahami birokrasi. Wah, ini Berapa menarik persen ya. itu? 40%. 40%. Ya, ini memang menarik ya Bang ya, Ya. karena birokrasi itu katanya suatu rimba tersendiri. Itu ya. sederhana. Kalau tidak paham bisa tersesat. Boro-boro mau memperbaiki, Ya. bisa-bisa terreklamasi.